Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan teknologi layanan jaringan. Voice over Internet Protocol atau VoIP. Yang pertama, keuntungan menggunakan VoIP. Biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. Kekurangan menggunakan VoIP. Kualitas suara tidak seperti jaringan PSTN. Regulasi dari pemerintah hari ini membatasi penggunaan untuk disambung ke jaringan milik Telkom. Berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck. Penggabungan jaringan tanpa dikoordinasi dengan baik akan menimbulkan kekacauan dalam sistem penomoran. Selanjutnya, bagian header yang ditransmisikan VoIP. Yang pertama, IP header VoIP. IP header bertugas menyimpan informasi routing untuk mengirimkan paket-paket ke tujuan. Pada tiap header IP disertakan tipe layanan atau TOS atau Type of Service yang memungkinkan paket tertentu seperti paket suara diperlakukan berbeda dengan paket yang non-real time. Yang kedua, Real Time Transport Protocol atau RTP VoIP. Real Time Transport Protocol didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirimkan audio dan video pada jaringan IP RTP. Digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain yang termasuk di dalam streaming media seperti telepon, aplikasi video teleconference, dan web yang memiliki fitur berbasis push to talk. 3. User Data Protocol atau UDP VoIP. UDP adalah salah satu protokol yang menjadikan lapisan transport TCP atau IP sehingga mendukung atau memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak handal atau unreliable tanpa adanya koneksi antar host jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Protokol jenis ini didefinisikan dalam RFC 768. 4. Link Header VoIP. Link header besar sangat tergantung pada media yang digunakan. Cara menunjukkan perbedaan ukuran header untuk media yang berbeda yaitu dengan metode compress. Selanjutnya, B. Karakteristik VoIP. Hal-hal yang memengaruhi kualitas koneksi VoIP. Yang pertama, latensi. Latensi adalah ekspresi dari beberapa banyak waktu yang dibutuhkan paket data untuk melakukan perjalanan dari satu titik ke titik lain. 2. Real latency. Real latency ialah seperti berkirim pesan secara langsung pada WhatsApp dan terjadi keterlambatan media yang dikirimkan, maka data yang akan sampai mengalami delay pada sekian detik. 3. Rambert latency. Rambert latency dikarenakan jaringan yang sedikit lambat menerima sinyal lalu ditabrak oleh media lain yang pengiriman sinyalnya lebih cepat, maka pada data pertama tersebut akan kehilangan jalur pengiriman. 4. Edunce latency. Edunce latency ialah penggabungan data pada bandwidth yang menyebabkan terjadinya penggabungan imitasi data pada sebuah media transmisi lalu terjadilah induksi latensi. 5. Delay. Delay merupakan keterlambatan dalam waktu transmisi data dari pengiriman dan penerima. Satuan dari delay adalah second atau detik. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti, atau juga waktu proses yang lama. 6. Propagation delay. Propagation delay adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyalurkan sel pada media fisik dari sumber ke tujuan. Propagation delay bergantung pada jarak antar sumber dan tujuan. 7. Packetization delay. Packetization delay adalah delay yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan proses pembentukan paket IP dari informasi user. 8. Processing delay.
Processing delay adalah waktu yang diperlukan oleh suatu perangkat jaringan untuk mengatur rute, mengubah header, dan tugas switching lainnya. 9. Queuing delay. Delay ini disebabkan oleh waktu proses yang diperlukan oleh router di dalam menangani antrian transmisi paket di sepanjang jaringan. Umumnya, delay ini sangat kecil, kurang lebih 100 mikrosecond. 10. Jitter buffer. Jitter buffer merupakan algoritma untuk memodifikasi ukuran buffer secara dinamis sesuai dengan kondisi delay jaringan yang berubah-ubah. Jitter buffer digunakan untuk mengurangi jitter dalam sinyal video dan audio yang dikirimkan melalui jaringan. 11. Jitter. Jitter adalah variasi delta atau selisih antara delay yang pertama dan dengan delay yang selanjutnya. Jitter yang tinggi dapat menghasilkan buffering dan interupsi lainnya. 12. Packet loss. Packet loss adalah banyaknya paket yang hilang selama proses transmisi ke tujuan. Paket hilang terjadi ketika satu atau lebih paket data yang melewati suatu jaringan gagal mencapai tujuan. Selanjutnya C. Protokol standar VoIP. Jenis-jenis protokol yang digunakan pada VoIP. Yang pertama, H323. Protokol H323 merupakan suatu standar ITU T atau International Telecommunication Union Telecommunications yang menentukan komponen protokol dan produser yang menyediakan layanan komunikasi multimedia. 2. Session Initiation Protocol atau SIP merupakan protokol pensinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk menggabungkan, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. 3. Session Description Protocol atau SDP merupakan seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana session multimedia dapat diatur untuk memungkinkan semua end user untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu session. 4. Media Gateway Control Protocol atau MGCP adalah protokol yang melakukan hubungan kontrol panggilan di antara gateway VoIP yang mentranslasikan beberapa sinyal audio dan jaringan, paket, dan agen-agen panggilan call agent atau CA. 5. Real-Time Transport Protocol atau RTP adalah standar protokol internet yang menentukan cara program mengelola transmisi data multimedia real-time melalui layanan jaringan unicast atau multicast. 6. Inter-Asterisk Exchange yaitu protokol komunikasi untuk mengatur sesi penggunaan interaktif. Selanjutnya, kompresi data suara. Jenis-jenis kode yang terdapat pada VoIP. Yang pertama, G711 adalah standar ITU T rekomendasi untuk mengkomposisian audio berjudul Pulse Code Modulation atau PCM dari frekuensi suara. Kedua, G723.1 adalah kodek audio untuk suara yang kompresi audio suara dalam bingkai 30 ms tampilan algoritmik dengan durasi 7,5 detik, berarti bahwa penundaan algoritma total adalah 375 detik. 3. G726 adalah standar kodek ucapan ITU T ADPCM yang mencakup transmisi suara dengan kecepatan 16, 24, 32, dan 40 kbit atau S. 4. G728 adalah standar ITU T untuk pengkodean suara yang beroperasi pada 16 bit atau S. Ini secara resmi digambarkan sebagai coding of speech pada 16 kbit atau S menggunakan prediksi linear tereksitasi kode penundaan rendah. 5. G729 adalah algoritma kompresi data audio berbasis vocoder pita sempit
yang bebas royalti menggunakan panjang bingkai 10 mili/detik. Selanjutnya, arsitektur jaringan software. Peran plan software. Yang pertama, transport plan. Transport plan berfungsi sebagai pembawa pesan di sepanjang jaringan VIP, seperti pengiriman pesan, persinyalan dalam panggilan, pembangunan hubungan media dalam panggilan, atau menyediakan transportasi untuk mengirimkan media. 2. Call control dan signaling plan. Call control dan signaling plan berfungsi sebagai pengendali sebagai besar elemen pada jaringan VIP, khususnya transport plan. 3. Manajemen plan. Manajemen plan memberikan fungsi Operation Support System atau OSS, yaitu penyediaan layanan pelanggaran dan layanan baru pendukung sistem operasi, sistem billing, dan pemeliharaan jaringan. 4. Service dan Application Plan. Service dan Application Plan memberikan fungsi kontrol, logika, dan eksekusi terhadap berbagai layanan dan aplikasi di dalam jaringan VIP. Peran entitas software. Yang pertama, Media Gateway Controller Function adalah sebuah sistem yang digunakan pada beberapa arsitektur VIP atau panggilan yang dilakukan melalui sambungan internet. Sistem ini digunakan untuk menangani pendaftaran dan pengelolaan sumber daya pada gerbang media. 2. Call Agent Function dan Interworking Function merupakan subset dari MGCF. CAF berfungsi pada saat MGCF menangani kontrol panggilan dan pemeliharaan kondisi panggilan, sedangkan IWF berfungsi pada saat MGCF melakukan interaksi pensinyalannya dengan jaringan yang menggunakan protokol berbeda. Ketiga, Routing Function dan Accounting Function. Peran utama dari kedua fungsi ini adalah untuk memberi respon atau permintaan dari MGCF, menyampaikan panggilan atau informasi accounting kepada terminal endpoint atau layanan. 4. SIP Proxy Server Function merupakan implementasi dari RF dan AF. Oleh karena itu, ISG mengakui pemisahan SPSF. 5. Signaling Gateway Function dan Access Gateway Signaling Function. SGF menyediakan gateway untuk pensinyalan antara jaringan VIP dengan PSTN, sedangkan AGSF menyediakan gateway untuk pensinyalan antara jaringan VIP dengan jaringan akses yang berbasis circuit switch. Aplikasi Server Function merupakan entitas pengeksekusi aplikasi. Peran utama ASF adalah untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. 7. Service Control Function berfungsi ketika ASF melakukan fungsinya mengontrol logika layanan. Oleh karena itu, ISG mengakui pemisahan SCF. 8. Media Gateway Function. MGF menjembatani jaringan IP dengan endpoint, akses, atau jaringan terang. Peran utama MGF adalah untuk transformasi media dari suatu format ke format lain yang sesuai. 9. Media Server Function. MSF menyediakan manipulasi media dan melakukan paketisasi media stream untuk keperluan beberapa aplikasi. Peran utama MSF adalah untuk beroperasi sebagai server yang mengatur permintaan dari ASF atau MGCF untuk memproses media dengan paketisasi media stream. Oke, mungkin sampai sini saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.